Tan Malaka. Nama ini kan udah kayak sinonim buat revolusi dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi, pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau pemikiran beliau kita bedah pakai kacamata yang sama sekali baru di abad ke-21? Nah, ini dia yang bakal kita kulik bareng-bareng hari ini. Yang menarik, analisis ini datangnya dari sebuah kelompok yang bisa dibilang baru banget. Namanya Kolektif Wakaf Nalar. Mereka ini baru aja nerbitin buku yang isinya secara khusus mengkritik ideologi Tan Malaka dari sudut pandang mereka. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana sih cara kita, orang-orang zaman sekarang, memandang kembali sosok revolusioner dari abad yang lalu? Inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Oke, jadi siapa sih sebenarnya orang-orang di balik kritik yang cukup tajam ini? Yuk kita kenalan lebih jauh. Jadi, kolektif Wakaf Nalar ini mendefinisikan diri mereka sebagai tim intelektual muslim nirlaba. Baru banget loh didirikan tahun 2024. Misi utama mereka adalah menganalisis pemikiran sekuler yang menurut mereka menantang akidah Islam. Dan yang bikin unik itu strukturnya, yang mereka sebut sindikalis. Gampangnya, nggak ada satu bos atau pemimpin pusat. Semua keputusan diambil bareng-bareng. Dan mereka tuh terus terang banget soal siapa yang jadi target pembaca mereka. Buku ini secara spesifik ditujukan buat generasi muda, Gen Z dan Alpha, dan juga para akademisi muslim. Tujuannya, ya untuk menawarkan perspektif kritis yang benar-benar baru terhadap karya-karya Tan Malaka. Sekarang, pertanyaannya gimana caranya mereka membongkar pemikiran tokoh sekelas Tan Malaka? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Mereka pakai alat yang sangat spesifik. Alat ini namanya hermeneutika. Kedengarannya rumit ya, tapi sederhananya begini. Ini tuh ilmu tentang menafsirkan teks. Anggap aja kayak semacam forensik intelektual buat tulisan yang punya aturan dan prosedur buat membongkar makna di baliknya. Nah, di sini penulis buku ini mengambil sikap yang tegas banget. Mereka berpendapat kalau hermeneutika sering keliru dipakai untuk menafsirkan kitab suci seperti Al-Quran. Buat mereka, tempat yang pas untuk alat ini adalah untuk menganalisis teks-teks buatan manusia, bukan wahyu. Dan mereka nggak cuma pakai hermeneutika biasa, mereka pakai varian yang lebih khusus lagi, yaitu hermeneutika Marxis. Ini ibarat pisau bedah yang emang dirancang spesifik untuk membedah teks-teks beraliran Marxis buat ngungkap kerangka ideologis di dalamnya. Terus, kenapa harus pakai alat ini? Menurut buku ini ya simpel aja. Untuk memahami karya Tan Malaka secara akurat yang mereka kategorikan sebagai karya Marxis, seseorang harus pakai alat yang tepat. Bagi mereka, ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan akademis. Oke, kita udah kenalan sama alatnya. Sekarang, yuk kita lihat gimana alat analisis ini diterapkan langsung pada pemikiran Tan Malaka. Menurut kerangka yang dipakai di buku ini, seorang penulis Marxis itu bukan individu jenius yang bebas. Sebaliknya, mereka adalah produk dari kondisi sosial ekonominya, selalu berpihak atau partisan, dan pada dasarnya cuma menyuarakan aspirasi kelasnya. Mereka bahkan dianggap menulis dari dalam sebuah penjara ideologi yang mereka anut, seringkali tanpa mereka sadari. Dengan kerangka inilah buku tersebut mendekati karya-karya Tan Malaka. Mereka memposisikan Tan Malaka sepenuhnya sebagai penulis Marxis dan menafsirkan semua tulisannya berdasarkan karakteristik yang barusan kita bahas. Dan ini salah satu temuan utama mereka. Adanya benturan logika dalam pemikiran Tan Malaka. Di satu sisi ada logika mistika yang berakar pada keyakinan spiritual dan hal gaib. Di sisi lain ada logika komunis atau madilog yang sepenuhnya materialistis dan menolak hal-hal yang tidak terlihat. Buku ini menyoroti pertentangan fundamental antara dua cara pandang dunia ini. Nah, dari analisis ini, buku tersebut merumuskan beberapa argumen inti yang cukup tajam. Pertama, mereka menuduh adanya kemunafikan atau nifak, di mana klaim religiusnya dianggap bertentangan dengan dasar komunisme yang ateistik. Kedua, mereka mengklaim Tan Malaka melihat agama hanya sebagai alat kekuasaan. Ketiga, ada tuduhan plagiarisme intelektual dari pemikir Marxis lain. Dan yang terakhir, kesimpulan paling berani, mereka melabelinya sebagai ateis malu-malu berdasarkan analisis karya-karyanya. Jadi, apa kesimpulan akhir dari seluruh kritik ini? Mari kita lihat putusan final yang diberikan oleh buku tersebut. Pada akhirnya, buku ini menyatakan tujuannya bukan sekedar biografi. Ini adalah sebuah upaya filosofis untuk melakukan apa yang mereka sebut menyingkap selubung komunisme yang mereka yakini ada dalam diri Tan Malaka. Dan di bagian penutup,
Buku ini tidak hanya berhenti pada analisis, ada semacam seruan kepada pembaca untuk waspada terhadap ideologi apapun yang dianggap meniadakan nilai-nilai spiritual dan moral. Ini adalah pesan utama yang ingin mereka sampaikan. Analisis ini menunjukkan betapa berbedanya wajah seorang tokoh sejarah saat dilihat melalui lensa yang berbeda. Ini pun meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang lebih luas. Setiap kali kita menilai masa lalu, penting untuk selalu bertanya, lensa milik siapa yang sebenarnya sedang kita gunakan?